tersambung melalui telepon dengan ibu dari Mario Ambarita, Ibu Tiar Sitanggang. Selamat sore Ibu Tiar. Nah, apakah Anda sudah mengetahui motif dari Mario yang menjadi penumpang gelap di pesawat Garuda? Motifnya? Apakah Anda tahu kenapa, alasannya apa gitu Mario itu menjadi penumpang gelap, menumpang di roda pesawat? Kalau motifnya saya tidak tahu, Bu. Nggak ada saya tahu mau rencananya begitu dia itu, Pak, mau menumpang pesawat dia itu. Dia itu berangkat dari rumah ke Pekanbaru, alasannya mau cari kerja. Itu. Tapi Ibu Tiar, ya silakan teruskan. Kalau motifnya saya tidak tahu, Bu. Ibu Tiar, tapi apakah memang Mario ini bisa dikatakan apa ya, nekat begitu anaknya? Sebenarnya nggak pernah nekat dia, Bu. Dia itu orangnya nggak pendiam ya, dia itu nggak pernah banyak ngomong. Pernah nggak itu Mario bilang pengen ke Jakarta, ingin ketemu Jokowi katanya? Pernah cerita dengan Ibu Tiar? Kalau dulu memang Pak, Bu, dulu waktu masih pemilihan presiden, termasuk simpatisannya si Jokowi. Jadi memang ingin ke Jakarta gitu, memang punya niat ke Jakarta Mario, Ibu? Iya, memang enggak. Kalau kemarin itu dia berangkat dari rumah, Pak. Bu, Ibu Tiar, mungkin Anda bisa bantu saya, bisa dikecilkan suara TV-nya supaya kita tidak eko ya suaranya ya. Iya. Halo. Ya, Ibu. Apakah saya ulang lagi? Apakah Mario memang punya niatan untuk ke Jakarta begitu yang Ibu tahu? Kalau ke Jakarta, Bu, nggak ada pernah dia bilang. Cuma nyari itu dia berangkat dari rumah mau ke Pekanbaru. Pekanbaru dia karena katanya di sana ada kawannya mau cari kerja. Tapi dia nggak pernah bilang untuk mau ke Jakarta begitu ya, Bu ya? Nggak ada, Bu. Tadi Ibu bilang katanya Mario tuh sebenarnya anaknya pendiam gitu. Memang sebenarnya kesehariannya Mario tuh seperti apa sih, Bu, sifatnya? Ya biasa aja lah, Silakan Bu. bergabung dengan Anissa Katabrata untuk mengetahui kondisi terkini penumpang gelap pesawat Garuda yang saat ini berada di kantor otoritas bandara. Anissa, apakah sudah ada hasil penyidikan terhadap penumpang gelap pesawat Garuda ini? Hingga saat ini kami masih belum mendapatkan hasil dari penyidikan yang dilakukan terhadap Mario Stephen. Mario sudah diperiksa sekitar 4 jam sejak pukul 1 di kantor otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan dan memang terkait dengan penyidikan yang dilakukan hari ini menurut keterangan dari Kepala Bagian Tata Usaha Otoritas Bandara Wilayah 1 Israful Hayat. Pemeriksaan masih terus berlangsung, sementara itu ia juga menjelaskan terkait dengan kondisi kesehatan Mario saat ini sudah stabil dibandingkan dengan hari kemarin yang belum stabil dan juga sempat mengeluarkan darah dari telinganya. Mario melanggar pasal berlapis yakni pasal 344 Junto 435 dan pasal 210. Dalam hal ini Mario memasuki daerah keamanan terbatas tanpa izin dan juga Mario membahayakan keselamatan penerbangan. Sanksi hukumannya yaitu 1 tahun penjara atau denda senilai 500 juta rupiah. Dan berikut pernyataan dari Kepala Bagian Tata Usaha Otoritas Bandara Wilayah 1 Israful Hayat. Sementara waktu nanti BPNS lagi menuju ke sini, nanti dia yang melakukan apa langkah-langkah berikutnya dia yang tahu. Apakah betul dia pengen ketemu dengan Presiden Jokowi? Nggak tahu saya. Itu informasi dengan ketemu dari Presiden Jokowi dari mana? Yang tahu
berita itu nanti biarlah dari hasil evaluasi dari PNS kami investigasi. Untuk kondisi terkini ya Pak? Ya itu. Kondisi terkini Kita lagi menunggu itu. Keadaan dia makin sehat. Peristiwa penyusupan di bagian pesawat bukanlah kali pertama terjadi di dunia penerbangan Indonesia. Lemahnya sistem pengawasan bandara dan besarnya risiko yang harus dihadapi penumpang gelap perlu mendapat perhatian serius. Aksi nekat Mario Stephen Ambarita dengan menyusup ke dalam ruang roda pesawat Garuda GA177 dalam penerbangan dari Pekanbaru ke Jakarta merupakan hal yang sangat beresiko. Beruntung pemuda berusia 21 tahun ini ditemukan dalam kondisi lemas dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Dengan penerbangan pesawat rata-rata di atas ketinggian 16.000 kaki atau hampir 5 km, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada tubuh manusia. Kemungkinan pertama adalah terlempar keluar saat pesawat akan terbang atau akan mendarat. Kemungkinan si penumpang gelap akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Akibatnya, penumpang gelap akan pingsan dan tewas. Kondisi lain adalah penumpang gelap akan mengalami hipotermia atau kehilangan panas tubuh karena pesawat terbang di atas 20 hingga 30 ribu kaki dan udara di luar pesawat turun hingga minus 45 hingga minus 65 derajat Celcius. Meskipun tidak membahayakan secara langsung bagi penerbangan, insiden penyusupan ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan sistem pengamanan bandara yang bisa berakibat fatal bagi keselamatan penerbangan. Kita selalu berbicara di mana pesawat parkir, aktivitas untuk pengisian bahan bakar segala macam sebagai airside, sisi udara. Sisi udara itu harus steril. Orang berada di sisi udara itu harus memakai seragam dan memakai ID card. Itu hanya sebagai alarm call, sebagai ini loh keadaan security di penerbangan sipil di Indonesia itu kondisinya seperti ini. Peristiwa penyusupan di bagian pesawat bukanlah kali pertama terjadi di dunia penerbangan Indonesia. Mulai dari penyamaran sebagai petugas angkasa pura hingga penumpang gelap yang nekat masuk ke kabin meskipun tidak memiliki tiket. Sebelumnya di tahun 1997, dua remaja asal Medan, Manto Manurung dan Siswandi Nurdin Simatupang, menyusup di ruang roda pesawat Garuda Airbus A300B4. Keduanya menumpang pesawat dari Medan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ditemukan, dua penumpang gelap ini mengalami luka ringan, kedinginan, dan lemas. Sebelumnya pada Februari 1981, petugas Apron Movement Control Bandara Kemayoran menemukan Tarsono, warga Semarang yang berada di roda pesawat Mandala. Tim Liputan Metro TV.